Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul di Sholah Hotel ini dan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tak lupa salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwan-ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang di permulaan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya, kemudian menghabar gembirakan dengan 3 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidati syayatin." Kata Nabi, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu sorga semuanya dibuka, kemudian pintu-pintu neraka semuanya ditutup, dan setan-setan diikat dan dibelenggu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia apabila datang bulan Ramadan, dan kebahagiaannya itu sampai diluapkan di hadapan para sahabat? Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang dimuliakan umat Islam. Karena dahulu orang-orang jahiliyah tidak mengenal apa itu Ramadan. Orang-orang jahiliyah itu hanya mengenal Ashhurul Hurum, bulan-bulan hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itulah yang dikenal orang-orang jahiliyah dan sangat diagungkan. Karena di 4 bulan hurum memang sejak zaman Nabi Ibrahim, bahkan sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, memang menjadikan 4 bulan itu dijadikan bulan-bulan mulia. Tapi dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala pilihkan ada 1 bulan yang bobotnya melebihi 4 bulan mulia yang sebelumnya orang-orang jahiliyah memuliakannya. Itulah yang disebut dengan bulan Ramadan. Sampai Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Makanya Nabi SAW sangat senang apabila datang bulan Ramadan. Dan kesenangannya juga ditampakkan di hadapan para sahabat dengan menyebutkan 3 keistimewaan. Apabila datang bulan Ramadan, semua pintu-pintu surga dibuka. Apa maknanya? Para syurah al-hadis mengatakan bahwa maksud dibuka itu secara hakikatnya, karena surga itu kan memiliki pintu, dan pintu surga itu lebih banyak dibandingkan pintu neraka. Karena pintu surga 8, kalau pintu neraka itu kan 7. Kenapa dilebihkan 1? Supaya menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Makanya dilebihkan 1 pintu surga itu. Jadi para syurah hadis mengatakan bahwa yang dimaksud dibuka, ya dibuka, memang dibuka lebar-lebar. Tetapi sebagian
syurah hadis juga mengatakan maknanya bukan dibawa ke hakikat, tetapi kepada makna majaz. Yang dimaksud dibuka pintu sorga di bulan Ramadan itu karena setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu lebih mudah dilakukan di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Jadi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu lebih mudah dibandingkan ibadah di luar Ramadan. Makanya kita lihat di masyarakat ya, kalau saya di Batam ini, tak tahulah di Singapura, orang yang ke masjid di bulan Ramadan itu lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Sampai-sampai kalau sudah datang awal Ramadan, kemudian pertama kali sholat tarawih, kalau di sini itu penuh masjid itu. Yang tadinya kosong jadi penuh. Tidak ada satu masjid kecuali penuh. Sampai ke tempat sandal pun orang sholat. Walaupun bertahan seminggu saja biasanya. Nanti kalau minggu kedua mulai kurang tuh. Mulai masuk ke dalam tuh. Yang di teras sudah kosong tuh. Nanti akhir Ramadan ya tinggal beberapa saf aja. Mungkin sibuk di mall kan karena persiapan Idul Fitri. Tapi dilihat bahwa orang yang sholat tarawih, bahkan sholat-sholat wajib pun masjid itu penuh kalau di Ramadan itu. Kemudian orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih semangat dan lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Kalau di Batam sini, kalau orang dengar baca Quran itu nak dekat-dekat azan biasanya. Tapi kalau bulan Ramadan itu tidak paginya, tidak siangnya, malamnya juga ada orang baca Quran. Bahkan ada yang sampai jam 3 malam. Entah orang, entah kasetnya. Yang jelas bahwa Al-Quran itu di mana-mana. Ya. Sampai di musola-musola kecil pun baca Quran. Sampai di rumah-rumah pun baca Quran. Atau orang yang bersedekah. Di luar Ramadan jarang orang bersedekah itu. Kalau kita puasa Senin Kemis, di luar Ramadan nak cari iftar ke masjid, tak ada. Tak ada, aqua gelas pun tak ada. Ya, paling ambil keran wudu, air wudu itu untuk membatalkan puasa. Itu kalau di luar Ramadan ya. Tapi kalau di dalam Ramadan, subhanallah, tidak ada satupun masjid kecuali ada makanan iftar. Bahkan dipromosikan. Di masjid ini, di masjid itu. Bahkan sekarang sampai ke jalan-jalan. Jadi sekarang ini ada tren di Batam ini, kalau Ramadan nanti ada orang sedekah berbuka itu, dia di pinggir jalan. Dia stop orang-orang yang lalu lalang itu. Luar biasa. Kalau dulu di masjid saja, sekarang udah di pinggir-pinggir jalan tuh. Itu kalau di luar Ramadan tak ada. Kalau ada orang kasih makan di pinggir jalan pasti bayar. Mungkin dia sedang jualan kan begitu ya. Tapi lihat di sini bagaimana masjid penuh, bagaimana Quran dibaca, bagaimana orang sedekah. Orang yang tobat pun banyak bulan Ramadan. Yang tadinya menutup aurat, banyak wanita-wanita itu yang kemudian pakai jilbab. Walaupun habis Ramadan ya ada yang istiqomah, ada juga yang dilepas. Tapi intinya bahwa kebaikan, ibadah, ketaatan itu mudah dilakukan di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Kenapa pertanyaannya? Karena pintu sorga dibuka. Itu makna kedua, pintu sorga itu maksudnya dibuka, makna majaz. Karena kebaikan mudah dilakukan. Kemudian yang kedua, pintu neraka ditutup rapat-rapat dan tidak akan dibuka selama Ramadan. Ya, para syurah hadis tadi mengatakan bahwa ada yang membawa makna ini kepada hakikatnya. Memang pintunya ditutup. Karena neraka itu punya pintu. Dan pintunya ada 7 gitu ya. Tapi ada yang memaknai bukan ditutup secara hakikat. Maksudnya di sini ada makna majaz. Kenapa pintu neraka ditutup? Karena di bulan Ramadan rangsangan untuk bermaksiat kepada Allah itu berkurang. Yang tadinya mungkin para wanita khususnya yang mungkin di luar Ramadan biasa ghibah, biasa ngerumpi,
biasa membicarakan orang. Datang Ramadan mulai berkurang tuh majelis-majelis gibah tuh. Sebab kalau banyak ngomong haus biasanya, malas begibah kan. Ya, berhentilah, prailah dia. Ya kan? Kemudian kita lihat juga kalau di Batam tempat-tempat maksiat, tempat-tempat hiburan biasanya ditutup. Selama Ramadan tidak boleh beraksi kan. Ya, alhamdulillah. Terkadang orang-orang yang ketika di luar Ramadan mungkin dia wanita yang tak bagus, ya. Kalau masuk Ramadan berhenti dulu tuh, dia puasa juga tuh. Preman-preman pun puasa kalau Ramadan tuh. Walaupun tak sholat, ya. Tapi dia puasa dia. Padahal kita secara Islam percuma juga sebenarnya puasanya kalau dia tak sholat kan begitu ya. Ya, tapi kalau di masyarakat itu udah bagus itu. Bahkan sebagian mereka ngomong, udah tak sholat masa tak puasa katanya. Kuadrat lah saya dosanya katanya kan. Nah, tapi intinya bahwa kemaksiatan itu berkurang karena orang dibuat puasa, dan puasa itu memang seseorang bisa mengendalikan dirinya sehingga banyak maksiat-maksiat di bulan Ramadan itu terhenti dengan sendirinya. Itulah kenapa pintu neraka itu ditutup. Kemudian yang ketiga, wasufidati syayatin, dan setan-setan itu diikat. Ya, ada yang mengatakan diikat sesungguhnya, tapi pertanyaan siapa yang mengikatnya, kapan diikatnya gitu. Tapi ada yang memaknai bukan diikat dalam makna sesungguhnya, tapi maksudnya diikat itu karena gerak-gerik setan untuk menyesatkan Bani Adam di bulan Ramadan itu agak sulit. Ya, karena di bulan Ramadan itu kedekatan kaum muslimin kepada Allah jauh lebih dekat. Kemaksiatan pun mereka tinggalkan sehingga mereka lebih dekat kepada takwa. Lah disitulah setan agak sulit untuk menggoda Bani Adam di bulan Ramadan. Makanya setan merasa terbelenggu di situ. Dari ini semuanya ada satu faedah besar yang kita bisa simpulkan. Apa faedah besarnya? Bahwa Ramadan itu adalah fursatun litaghyiri, sebuah kesempatan seseorang itu untuk merubah dirinya. Ini kesempatan bulan Ramadan itu untuk merubah, ya, supaya jadi lebih baik lagi. Coba kita renungkan hadis ini. Kalau seandainya alam sorga itu bisa berubah di bulan Ramadan dengan dibukanya semua pintu, alam neraka berubah ketika Ramadan dengan ditutupnya semua pintunya, bahkan alam jin dan setan bisa berubah, di mana mereka diikat dan dibelenggu. Bahkan dalam riwayat alam langit, pintu-pintu langit di bulan Ramadan itu berubah. Masa perubahan-perubahan alam itu tidak menjadikan kita berubah, ya. Makanya Ramadan ini kesempatan kita berubah. Kalau alam sorga berubah, alam neraka berubah, alam jin berubah, alam langit berubah, kok kita tidak berubah? Jadi Ramadan ini kesempatan untuk merubah dari akhlak-akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Yang biasa berkata kotor di luar Ramadan, kita perbaiki kata-kata kita, ucapan kita, ya. Yang biasa mungkin kurang dalam beribadah di luar Ramadan ditingkatkan kembali. Ini kesempatan kalau ingin bertobat, maka bertobatlah di bulan Ramadan. Kesempatan, ya, untuk menjadi istiqomah setelah Ramadan tentunya. Tapi jalan tobatnya itu bisa dilakukan di bulan Ramadan. Karena biasanya kalau tobat di luar Ramadan agak sulit, ya. Tapi karena dalam Ramadan itu pintu sorga dibuka, bahkan Allah letakkan penyeru, ya bagil khairi akbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan kemari, ya. Wa ya bagi syarri aksir, wahai orang-orang yang mencari keburukan, anyahlah kau dari sorga. Lah, sebab itulah maka kesempatan emas untuk berubah. Kenapa bulan Ramadan itu kesempatan emas untuk berubah? Dan berubah di bulan Ramadan itu lebih mudah. Pertama, karena Ramadan itu kesempatan kita mampu melawan musuh-musuh kita. Yang menjadikan orang itu jahat, ya, yang menjadikan orang itu sesat, itu karena dua perkara. Pertama, dorongan hawa nafsu. Yang kedua, dorongan syaitan.
Kenapa orang bisa jadi jahat? Karena ada dua dorongan ini. Pertama, didorong hawa nafsu sehingga dia jadi jahat, jadi rusak, jadi sesat, ya. Atau karena syahwat. Dari syahwat ini jatuh ke zina, dari syahwat ini jatuh ke mencuri, judi, dan begitu seterusnya. Lah, dua perkara ini bisa kita lawan di bulan Ramadan. Apa sih bedanya syahwat dengan syubhat itu? Begini ya, kita tahu bahwa kita ada dua makhluk yang sangat populer. Pertama Nabi Adam, yang kedua iblis. Itu dua makhluk yang sangat bermusuhan satu dengan yang lainnya sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Apa dosa Adam dan apa dosa iblis sehingga keduanya dikeluarkan dan diturunkan dari sorga? Pertama Adam, dosanya syahwat. Adapun iblis dosanya syubhat. Adam dikeluarkan dari sorga karena dosa syahwat. Apa syahwat Adam? Makan. Adam itu makan dosanya. Dan makan itu bicara perut. Ya. Ketika Allah mengatakan, ya Adam, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jangan kau dekat-dekat pohon ini, nanti kau jadi orang zalim. Tapi syahwat Adam akhirnya penasaran dengan pohon itu, didekat-dekat-dekat, nampak pula ada buahnya, diambil, dimakan. Berarti karena dosa makan inilah Adam dikeluarkan dari sorga. Dan makan itu bicara syahwat. Ya. Adapun iblis, beda pula dosanya. Ketika Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, termasuk iblis di dalamnya, sujud kalian kepada Adam. Semua malaikat sujud, iblis pula tak nak sujud. Kenapa? Enggan, sombong, termasuk makhluk yang kafir. Maka Allah bertanya kepada iblis ini, ma mana'aka alla tasjud idh amartuk? Apa yang mencegah engkau tidak mau sujud saat aku perintahkan kau sujud kepada Adam? Di sini letak dosanya. Apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan Adam dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah, sementara aku kau ciptakan dari api. Seolah-olah iblis ingin mengkias dirinya dengan para malaikat. Malaikat tercipta dari apa? Dari cahaya. Aku tercipta dari api. Adam tercipta dari tanah. Mana yang lebih dekat dengan cahaya? Tanah ke api? Ya apilah menurut dia. Ya, tapi kita bisa bantah. Kalau engkau wahai iblis merasa lebih baik karena ada kemiripan antara api dan cahaya, sementara tanah dan api itu kan jauh, tak ada mirip-miripnya, maka kita bisa katakan makhluk yang diciptakan dari cahaya saja sujud kepada Adam. Lah engkau yang diciptakan dari api kau tak mau sujud? Aneh kan begitu. Logikanya kan seperti itu. Maka kita katakan disinilah letak dosanya iblis, merasa lebih baik dibandingkan Adam. Itu namanya syubhat namanya. Otaknya rusak. Syubhat itu kan merusak akal. Nah, itulah perbedaan syubhat dengan syahwat. Ya, kalau Adam dosanya syahwat, pasal makan. Kalau iblis dosanya syubhat, pasal takabur, lebih baik dibandingkan Adam alaihissalam. Lah, dua-dua penyakit ini, baik syahwat ataupun syubhat, bisa kita kalahkan di bulan Ramadan. Pertama, syahwat. Pendorong syahwat itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, itu kan 4. Pendorong syahwat itu 4. Pertama, fudulu ta'ami wasyarab, berlebihan dalam makan dan minum. Yang kedua, fudulul kalami, berlebihan dalam bicara. Kemudian yang ketiga, fudulun naumi, berlebihan dalam tidur. Kemudian yang keempat, fudul mukhalatatin nas, berlebihan dalam bergaul, berteman. Ya,
Ini 4 perkara pendorong syahwat. Dan kita bisa mengalahkannya dengan puasa. Karena puasa itu secara otomatis tidak makan dan minum. Yang kedua, orang puasa itu biasanya bawaannya lapar. Orang lapar itu susah tidur. Ya. Kemudian orang yang puasa itu biasanya malas bicara. Sebab kalau banyak bicara, haus, batal pula puasa dia. Kemudian orang puasa itu malas dia berjalan. Yang di luar Ramadan bisalah berjalan ke sana kemari. Kayak antum ini bisalah jalan-jalan ke Batam. Mungkin Ramadan dah malas tuh. Paling di hotel aja kan, tak mungkinlah keluar-keluar. Makan-makan tak boleh makan siang-siang. Jadi udah dibatasi, berkawan pun dibatasi. Lah itulah kenapa kemudian puasa itu bisa menekan syahwat. Adapun syubhat yang datang dari setan, kita bisa kalahkan setan di bulan Ramadan. Pertama, dengan apa? Dengan baca Quran. Karena Ramadan itu syahrul Quran. Nabi mengatakan siapa yang membaca surah Al-Baqarah, setan lari. Ya. Bahkan setan yang mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kalau kau baca ayat kursi sebelum tidur, maka setan tidak akan dekat dan engkau akan diberikan perlindungan Allah. Artinya dengan ayat kursi, dengan Al-Baqarah saja setan dah lari. Macam mana kalau ayat Al-Quran kita baca semua? Dan kita bisa menghatamkan di bulan Ramadan itu mungkin 2-3 kali hatam. Setan tidak mungkin dekat dengan kita. Ya. Apalagi kondisi setan itu diikat. Kalau kita nih nak melawan musuh, musuhnya diikat, senang nggak kita lawan? Nih saya nak kelahi nih dengan Pak Razak. Pak Razak diikat di tiang. Senanglah saya kalahkan dia. Tinggal saya pukul-pukul, dia tak melawan, dia sedang diikat. Melawan musuh yang diikat dengan melawan musuh yang tak diikat itu kan beda tuh. Kalau tak diikat, dia bisa mukul balik aja kan. Tapi kalau diikat tak bisa mukul balik. Akhirnya kita bisa mengalahkan dia. Itulah kita bisa mengalahkan setan karena dia sedang diikat. Dia sendiri tidak bisa melawan kita karena merasa bahwa Bani Adam di bulan Ramadan itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa melawan pokok pangkal daripada syubhat. Apa itu? Syaitan. Dari sini kita tahu kita bisa mengalahkan 2 perkara. Pertama syahwat, dan yang dengan puasa, kemudian mengalahkan syubhat dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan salat, dan dengan amal-amal yang lainnya. Lah karena di bulan Ramadan inilah kita mampu menundukkan syahwat dan syubhat, itulah penyebabnya untuk berubah di bulan Ramadan itu lebih mudah. Untuk merubah karakter kita itu di bulan Ramadan lebih mudah. Ini yang pertama alasannya. Yang kedua, karena di bulan Ramadan itu ada keterkaitan iman dan takwa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk berpuasa, Allah awali dengan iman dan Allah akhiri dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat, Allah awali perintahnya dengan iman dan Allah akhiri perintahnya dengan takwa. Di tengah-tengahnya ada ibadah yang disebut dengan puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memulakan dengan iman dan mengakhiri dengan takwa? Karena iman itulah yang menggerakkan badan untuk melakukan ibadah, dan ibadah itulah yang menghantarkan kita kepada takwa. Kenapa kaum muslimin ketika diperintahkan puasa di bulan Ramadan, mereka puasa? Bahkan dalam kondisi tidak ada yang melihat dia, yang tahu hanya dia dengan Allah saja, tidak berani dia berbuka. Contoh mamanya, seseorang berada di satu ruangan, tidak ada yang melihat dia. Kemudian di situ banyak makanan, pasti dia tidak mungkin makan. Padahal tidak ada orang tahu, ya kan? Nggak makan dia, karena itulah pendorongnya iman. Bahwa dia sedang berpuasa, mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, saya tidak akan makan. Karena saya sedang puasa. Ya. Siapa yang mendorong kemudian dia tidak mau mengambil makanan atau minuman padahal tidak ada yang melihat? Iman yang mendorong dia itu.
Lah karena iman yang menggerakkan badan sehingga dia berpuasa, akhirnya lahirlah sabar di situ, lahirlah ikhlas di situ, lahirlah syukur di situ. Itulah yang menghantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa, kata Ali bin Abi Thalib, al khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu adalah takut kepada Allah, mengamalkan Al-Qur'an, qanaah dengan yang sedikit, persiapan untuk setelah kematian. Itulah takwa, kata Ali. Ya. Lah, inilah penyebab kedua kenapa di bulan Ramadan itu kita mampu untuk berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menggerakkan iman kita dan mengakhiri kita dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa di bulan Ramadan kita ini mampu berubah? Ya. Karena bulan Ramadan itu syahrul Quran, ikhwan. Bulannya Al-Quran. Quran itu bisa merubah segalanya. Pertama kita lihat, coba kita urut ya dari atas. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran turun kepada siapa? Kepada Jibril. Maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Setelah kepada Jibril, kepada siapa lagi? Dari Jibril kepada Nabi SAW. Maka Nabi menjadi pemimpin para Nabi. Kemudian turun di bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi pemimpin bulan-bulan. Kemudian turun di malam Lailatul Qadar. Maka malam itu menjadi malam yang paling mulia. Kemudian turun di kota Mekah. Maka Mekah menjadi tempat yang paling mulia satu dunia. Kemudian turun di kota Madinah pula. Maka Madinah menjadi kota kedua terbaik setelah Mekah, karena dua-duanya tempat turun wahyu. Kemudian Quran turun kepada umat Islam, kepada umat Nabi SAW. Maka umat Nabi menjadi umat terbaik bagi seluruh umat-umat sebelumnya. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Dan ketika Al-Quran itu turun sebagai landasan agama Islam, maka tidak ada agama yang terbaik melebihi Islam. Inna dina indallahil Islam. Bayangkan, Quran memuliakan Jibril, Quran memuliakan Nabi, Quran memuliakan bulan, Quran memuliakan malam, Quran memuliakan umat, Quran memuliakan agama, Quran memuliakan tempat Mekah dan Madinah. Bahkan lebih daripada itu, kalau ada kertas, ada kayu, ada apa, kemudian bertuliskan Al-Quran, maka kertas itu bisa menjadi mulia. Kertas itu kan bisa jadi koran, bisa jadi majalah, bisa jadi buku tulis. Tapi kalau kertas itu bertuliskan Quran, tidak sembarang orang menginjak, tak boleh. Menyapu tak boleh. Jadi bungkus nasi tak boleh. Jadi bungkus kopi tak boleh. Kalau ada orang jual nasi bungkusnya Quran, viral tuh satu dunia. Oh, hebat kali tuh orang jual nasi bungkusnya Quran. Oh, bisa dihujat satu dunia kan begitu. Karena tidak selayaknya Quran di situ. Pasti kita akan ambil kertasnya, kita letakkan di tempat mulia. Kenapa kertas bisa dimuliakan? Karena ada tulisan Quran di situ. Ya. Artinya bahwa Quran itu bisa merubah segalanya. Sesuatu yang tidak mulia menjadi mulia. Bayangkan kalau kertas, apa bahasa Melayunya? Kertas ya. Ya kertas juga lah, apalagi ya, tak ada lagi bahasa selain kertas ya. Itu bisa mulia karena bertuliskan Quran. Macam mana kalau Quran itu Allah letakkan di dada-dada kita? Coba, kalau Quran itu tertuang di lisan-lisan kita, maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya, kalau kita senantiasa membaca Quran, maka pasti Allah muliakan. Kertas saja bisa mulia, apalagi kita, ya kan? Maka ini kesempatan kenapa Ramadan itu bisa merubah diri dari yang tidak baik menjadi baik itu, karena Quran bisa merubah segalanya. Dan Ramadan adalah bulan Quran. Dan yang terakhir, karena waktu, kenapa kita bisa merubah diri di bulan Ramadan dari yang tidak baik menjadi baik? Karena Ramadan itu syahrud doa, bulannya doa-doa kita mustajab.
Kita tahu Rasul mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada Allah kecuali doa. Saya pernah berjumpa dengan orang yang ada kelainan seks, ya, dia suka sesama jenis, homoseksual, LGBT, ya. Jadi waktu itu saya tanya, ya, kenapa kau tidak tobat? Itu dosanya kaum Lut, bahaya, bisa mendatangkan azab. Saya takut-takuti. Jawaban dia apa? Itulah mungkin saya sudah takdir. Ini sudah takdir. Ya mungkin kalau Allah takdirkan saya bisa berubah, nanti berubah. Ya. Jadi perbuatan maksiat dia itu didalilkan dengan takdir. Seolah-olah sudah takdir katanya. Sudah saya takdir, bagaimana lagi ini sudah takdir Ustaz katanya. Takdir dari mana? Justru takdir itu tidak ada orang yang sesuka sesama jenis. Takdir itu justru laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Itu fitrah itu. Engkau ini sudah menyalahi fitrah namanya. Bukan takdir, kau bisa berubah. Lah, semacam seperti ini tuh, atau penyakit-penyakit yang lainnya, itu bisa berubah itu sebenarnya di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu adalah bulan di mana doa-doa kita ini akan dikabulkan. Maka siapapun yang tersesat, siapapun yang menyimpang, siapapun yang menyeleweng, maka kita bisa merubahnya di bulan Ramadan kepada sesuatu yang positif. Karena doa-doa kita akan dikabulkan. Maka jangan pernah tinggalkan 3 waktu di bulan Ramadan untuk berdoa. Seorang muslim tidak layak meninggalkan 3 waktu ini, dan kita tidak berdoa di situ. 1, menjelang berbuka. Karena di situ Rasul mengatakan, salatsu da'awatin mustajabah. 3 tempat orang kalau doa pasti mustajab. Kata Rasul salah satunya, da'watus shaim inda fitri, doa orang yang berpuasa menjelang berbuka. Maka berdoalah di situ. Yang kedua, thuluthul lailil akhir, sepertiga malam akhir. Di bulan Ramadan seseorang mungkin bangun di sepertiga malam akhir, tapi di luar Ramadan jarang, kecuali orang yang memang dirahmati Allah ingin tahajud. Tapi kalau sudah Ramadan, secara otomatis sepertiga malam akhir itu bangun. Kenapa? Karena itu waktu sahur. Dan setiap Ramadan pasti sahur, pasti bangun kita sepertiga malam akhir kan? Nggak mungkin tak bangun. Mau puasa tak kan gitu? Kalau puasa mesti sahur. Karena itu perbedaan puasa kita dengan ahli kitab. Lah jangan fokuskan kepada sahurnya. 5 menit jadi berdoa kepada Allah. Itu waktu mustajab. Karena Allah turun dan mengatakan, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang istighfar ku ampuni dosanya. Ini kesempatan. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan doa setelah subuh sebelum terbit matahari. Itu waktu berkah. Rasul yang mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Maksudnya setelah subuh dan sebelum terbit matahari. Lah karena ini waktu-waktu mustajab, insya Allah dengan doa kita bisa merubah diri dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sesat menjadi dapat hidayah, dari penyimpangan bisa mendapatkan jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Ini kultub, kuliah terserah antum, ya. Kita buka tanya jawab saja, silahkan. Kalau enggak, kita tutup. Tak ada. Alhamdulillah, udah pandai semua, udah paham semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.